Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Riki Arnaidi selaku dosen saya di mata kuliah Fikih Jinayah. Dan selanjutnya yang saya hormati teman-teman sekelas yang seperjuangan dengan saya dan tentunya penonton setia channel ini. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ramadan. Saat ini saya menempuh perkuliahan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau semester 5. Saya berfakultas di Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil jurusan Ilmu Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tentang jarimah syubhah qamar. Tanpa memanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk kepada materi. Jarimah menurut Imam Al-Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman had atau taksir. Adapun kata jinayah adalah suatu istilah perbuatan yang dilarang oleh syara yang berkaitan dengan harta, jiwa, akal, atau inteligensi. Pengertian syub. Menurut Imam Abu Hanifah, syub adalah meminum minuman khamar saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit. Selanjutnya pengertian khamar. Khamar secara etimologi berasal dari kata khamar yang bermakna satara. Artinya menutupi. Secara terminologi, khamar adalah sejenis minuman atau zat yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan bahan lainnya yang baik diminum. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengharaman khamar. Pada tahapan pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan penjelasan bahwa dari beberapa jenis buah, dalam hal ini kurma dan anggur, manusia bisa menjadikannya sesuatu yang bersifat memabukkan dan juga bisa memanfaatkannya sebagai rezeki yang baik. Hal ini terkait karena dari zaman pra-Islam meminum minuman khamar sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Quraisy, sebagaimana biasanya mereka dalam berjudi. Pada tahapan kedua, Allah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam khamar tersebut ada dua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu manfaat dan mudarat. Allah juga menegaskan bahwa sebenarnya mudarat yang ditimbulkan olehnya jauh lebih banyak daripada manfaat. Pada tahapan ketiga, diceritakan suatu ketika Abdurrahman bin Auf bertemu beberapa sahabat Rasul dan menyuguhkan khamar kepada mereka. Ketika waktu sholat, Ali ditunjuk menjadi imam, dan pada saat itu beliau keliru membaca salah satu ayat yang menyebabkan kesalahan yang dianggap fatal. Tahap keempat, suatu ketika Urban bin Malik mengundang para sahabat untuk makan bersama salah satu di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan telah disiapkan bagi mereka kepada unta panggang.
Mereka pun makan dan meminum minuman khamar hingga mabuk. Mereka merasa bangga dan diantaranya ada yang bersyair dengan membanggakan kaumnya dan serta menghina kaum Ansor. Kemudian salah satu pemuda Ansor yang merasa terhina mengambil sebuah tulang dan memukulnya kepala Sa'ad hingga terluka. Setelah mencermati kronologi pelarangan khamar, dapat diambil penjelasan bahwa Islam sangat bijaksana. Ia tidak serta-merta mengharamkan tradisi yang telah mengakar dalam suatu budaya. Islam melakukannya secara perlahan-lahan dengan terlebih dahulu memaparkan bahwa yang dikandung dalam khamar. Bahkan menurut Al-Sabuni, seandainya khamar telah dilarang sejak awal munculnya Islam, tentu mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Adapun pertama kali diharamkannya khamar terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak khamar bagi kesehatan. Meminum minuman khamar sering merusak hati dan menyebabkan hepatitis. Meminum minuman keras juga menyebabkan peradangan selaput tender di lambung. Terlalu banyak meminum khamar menyebabkan keadaan yang serius, yaitu edema otak, yang dimana terjadi pembengkakan dan pembendungan darah pada jaringan otak, sehingga daya koordinasi orang yang normal terhambat. Selain melemahkan jantung, meminum minuman khamar pada jangka waktu panjang juga dapat menyebabkan peradangan syaraf pada tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang batasan dan sanksi meminum minuman keras atau khamar. Tentang jumlah pukulan bagi peminum minuman khamar, ulama berbeda pendapat sebab Rasulullah pun tidak menyebutkan atau memberi batasan tentang bilangan pukulannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi peminum minuman khamar adalah 80 kali pukulan jilid. Beliau beralasan bahwa para sahabat setelah bermusyawarah menetapkan secara ijma' hukuman bagi peminum minuman khamar adalah sebanyak 80 kali. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman bagi peminum minuman khamar atau meminum minuman keras ialah 40 kali pukulan dera. Tetapi imam atau hakim dapat menambah 40 kali, sehingga menjadi 80 kali dera. Dikarenakan tambahan 40 kali merupakan takzir hak imam. Alat yang digunakan untuk mendera adalah pelepah kurma, sandal, atau dengan kedua-duanya sekali dengan tempo tangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan share kepada seluruh teman-teman Anda melalui media sosial, agar channel ini bisa menjadi ladang ilmu bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.